Halo, ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho di Widi Nugroho Channel. Ya, teman-teman semua, sebelum gua mulai video kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis ya, supaya channel ini terus berkembang dan terus bersemangat memberikan video-video yang seru buat kalian semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, kita langsung lanjut saja dan selamat menikmati video kali ini. Thank you. Halo, ketemu lagi dengan gua Widi Nugroho di podcast perdana gua, ngobrol-ngobrol bikin happy. Ya, saat ini gua nggak sendirian, gua ada salah satu narasumber yang luar biasa. Gua ngomong ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol yang selalu bikin happy bareng sama Akbar Taufan. Halo, selamat malam. Ya, oke, teman-teman, luar biasa. Hari ini benar-benar kita akan ngobrol seru-seru seputar banyak hal yang kita pengen tahu dari sosok Akbar Taufan, sang bisa dikatakan legenda hidup gestrek Indonesia. Kalau gue secara pribadi bisa bilang dari kemarin gue di tayangan-tayangan video-video gue sebelumnya, gue bilang bahwa Valentino Rossi-nya di gestrek Indonesia yang selalu menjadi tren, maksudnya desain-desainnya selalu bisa jadi inspirasi buat banyak pembalap-pembalap yang lain. Ya, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bikin happy bareng Akbar ya. Yang pertama kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, kita mau tanya-tanya, ada beberapa hal yang pengen gua tanyain yang mungkin teman-teman di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada nggak ngerti atau belum tahu bagaimana perjalanannya Akbar. Orang tahunya sekarang Akbar udah enak nih, luar biasa, sponsornya banyak, terus balapnya luar biasa dan lain sebagainya, di mana-mana selalu Akbar. Padahal mereka nggak tahu perjalanan pahitnya, perjalanan beratnya menuju hingga saat ini tuh. Boleh diceritain nggak? Iya, memang layak publik itu kalau melihat pasti hasilnya, tapi tanpa mengetahui prosesnya. Makanya di 86 Training Facility itu mempunyai moto "Don't look result, but look your process". Oke. Mantep banget. Iya. Jadi balap itu saya udah mulai dari hampir 20 tahun yang lalu, 2001. 20 tahun, men. 20 tahun. Jadi kalau anak udah SMA, udah lulus SMA ya. Terus saya nggak langsung menjadi seperti ini. Itu semua berproses. Kita nggak dari yang benar-benar nol, dari kita yang benar-benar balap itu minim sekali sampai ya alhamdulillah seperti saat ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Akbar, tahun kiranya yang menurut Akbar nih tahun emas gua nih, tahun yang benar-benar gua luar biasa nih, tahun-tahun yang benar-benar lu puas banget dengan performa, dengan kerjaan dan lain sebagainya selama di balap nih, kira-kira tahun berapa itu? Tahun saya balap ketika bintang itu pasti akan bersinar. Sinarnya itu ada yang terang, ada yang kasarannya ya redap-redup. Nah, saya sampai saat ini sih tetap perasaan saya sih tetap oke aja. Cuman kan namanya kompetisi itu pasti berganti. Apalagi usia nggak muda lagi. Saya itu balap mulai nyaman balap, mulai ke karir bersinar itu dari 2006. Ya 2005. Cuman kalau 2005 itu saya baru menyeberang ke provinsi-provinsi, belum ke luar pulau dan belum mengikuti aktif kejuaraan nasional. Ketika 2006 saya mengikuti kejuaraan nasional, itu dari 2006 sampai 2010 juara nasional. 2011 saya insiden. 2012 ada kendala juga. 2013 15 juara lagi ya sampai saat ini. Cuman akhir-akhir kemarin balap itu ya gimana namanya, orang balap itu nggak terus di atas, pasti ada cobaannya apa, tapi kita tetap bertahan, kita cari kekurangan, kita ibaratnya memotivasi diri kita, ayo kita lebih baik lagi. Akhirnya ya sampai saat ini teman-teman saya, orang yang seangkatan saya, bahkan di bawah saya udah banyak yang off,
dan saya sampai saat ini masih ibaratnya masih Aktif. Iya masih aktif, masih kebagian podium lah. Enggaknya masih kebagian podium di balapan. Iya, ini luar biasa banget ya kalau kita ngelihat tadi ngobrol-ngobrol sama Akbar selama tadi gua sekolah atau belajar instan sehari, belajar di 86 training facility ini luar biasa. Gua tadi dikasih tahu banyak sekali. Setiap dia fisik dia selalu bikin catatan sendiri. Bikin catatan sendiri. Ini unik banget. Jadi bener-bener pembalap itu disiplin tuh dari dalam. Kalau gue bilang ya dari dalam. Jadi disiplin itu memang dibangun. Dia bangun sampai akhirnya dia nemuin. Lah tadi saya juga sempat mungkin teman-teman nggak tahu karena kita tadi off the record ya, waktu ngobrol nih nggak ada kamera. Kita tadi ngobrol bahwa Akbar ini dia punya catatan sendiri. Itu tujuannya apa nih? Mungkin boleh diwakili sama teman-teman. Oke, nanti realnya nanti aku ambil, HP-nya masih di rumah. Jadi gini. Ketika kita mempunyai memo, kita mempunyai catatan, orang kerja mempunyai memo, mempunyai catatan, semua guru, orang anak sekolah yang semuanya lah, ibaratnya kita hidup itu harus punya catatan. Jadi dalam arti kita catatan, kita sehari ini melakukan apa aja. Kita melakukan kasarannya lari berapa lap, berapa durasi waktunya, berapa base time-nya, kita nge-gym berapa waktunya, kita terus hari itu latihan. Jadi kita nanti tahu, oh ini saya rutin, saya ini ngedrop. Terus kita cari, oh ini pas performnya bagus. Dari hari ini ibaratnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Progresnya bagus yang hari Rabu. Kenapa? Oh karena ibaratnya makannya lebih bagus atau tidurnya lebih bagus. Nanti pas ini kok ngedrop lagi. Kenapa? Oh tadi malam ternyata aku begadang. Apa kemarin aku agak sakit, pegel apa gimana. Jadi kita bisa memperbaiki dari situ. Kalau kita nggak punya catatan, kita kita on the spot aja, kita asal aja, nggak ngerti kita ya. Kita nggak bakal tahu gimana. Nggak bisa evaluasi ya. Reportnya kita kemarin tuh seperti apa. Oke lah kalau ibaratnya kita sehari 2 hari kita pasti bisa. Kalau berminggu, berbulan-bulan masa ingat. Itu saya bikin memang detail. Dalam arti durasi kasarannya lari, katakanlah lari 10 lap, base time 20 menit, detiknya, secondnya saya catat semua detail. Jadi ketika besok aku bisa di 19 menit sekian detik, berarti saya ada kemajuan. Tapi kalau saya di 21 lebih berapa detik, berarti saya mundur. Berarti saya koreksi, oh kemarin kenapa saya bisa gini, aku harus kembali seperti kemarin. Kan seperti itu. Oke. Jadi ini juga mungkin penting banget. Mungkin Akbar ini nyatet bukan untuk Akbar secara pribadi. Jadi dia nyatet ini juga bisa untuk bantu teman-teman semua yang sekolah di 86 training facility. Ya pasti tentunya karena dengan berdasarkan pengalaman Akbar dari fisik dan lain sebagainya, dia bisa ngasih masukan ke murid-murid yang sekolah di sini bahwa kenapa sih kok lu kurang tidur ya? Jadi dia tahu, oh kurang tidur ya. Mungkin pola makanmu atau mungkin dan lain sebagainya karena dia sudah tahu. Catatan ini ternyata berguna untuk jangka yang panjang. Jadi luar biasa ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol tadi masalah perjalanannya, terus kedisiplinannya kita sudah nggak usah dipungkiri lagi lah. Ini salah satu barometer, salah satu yang menginspirasi bahwa seangkatannya Akbar bahkan yang mungkin lebih muda itu pada sudah pensiun, tapi Akbar ini masih kompetitif, bisa dikatakan kompetitif. Makanya gue bilang Valentino Rossi-nya di Indonesia. Jadi ini juga kalau bisa dikatakan ya Akbar, sebenarnya ada sedikit ketakutan di Grass Track Enduro Indonesia karena setiap kali Akbar balap selalu banyak penonton. Jadi dimanapun kalau Akbar balap di daerah-daerah gitu selalu berjubel penonton karena banyak sekali fans, banyak sekali teman-teman yang mendukung Akbar, yang senang banget dengan Akbar. Lah, yang saya takutkan ini dunia Grass Track ini ya Akbar, mungkin rencana planning ada nggak? Atau mau pensiun kah? Atau tetap mau balap? Gue mau balap sampai umur segini? Atau gue mau balap terus? Atau seperti apa? Ada nggak sih planning? Sebenarnya sih dari pribadi saya itu dikatakan jenuh, saya memang jenuh. Dikatakan saya capek, saya sudah capek. Tapi saya memotivasi diri saya sendiri karena orang-orang di belakang saya, seperti sponsor. Utamanya sponsor. Sponsor itu ketika saya mengajukan, pasti kan ada evaluasi akhir tahun. Maaf saya prestasi kurang bagus seperti ini gini.
saya mungkin udah tua, udah gini, saya mungkin tahun depan akan off. Kenapa kamu off? Ayo tetap balap. Kita tidak dicari juaranya, tapi kita dicari prosesnya. Prosesnya kamu berjalan, orang bisa niru kamu, jadi kamu harus tetap jalan seperti itu. Tetapi waktu terus berjalan, sedangkan anak saya udah mulai gede. Jadi ketika anak saya gede, terus ada murid saya yang saya percaya juga udah bisa, kasarannya itu udah levelnya itu udah level yang bagus, pasti kan salah satu harus ada yang mengalah. Jadi nanti mungkin regenerasinya dari situ. Saya tetap memikirkan dalam waktu entah 1-2 tahun lagi saya akan mengakhiri balap saya, dan saya akan cuma di balik layar, ataupun saya ini kasarannya semua fasilitas saya serahkan kepada anak saya atau kepada murid saya yang ibaratnya saya tunjuk, yang dipercaya yang saya percayai. Itu nanti lihat ke depannya. Jadi intinya itu, saya juga udah mempersiapkan kasarannya program apa sama orang. Ini aku ajak kan, otomatis gini. Kalau saya sekarang masih balap, dia anak-anak yang di bawah naungan saya ini kan aku ajak. Pasti sponsor kan lama-lama kenal. Lah dari situ. Jadi nanti ketika saya berhenti, dia itu udah ibaratnya tuh udah ada kepercayaan dari sponsor. Kan kasihan kalau nanti saya berhenti, merangkak lagi cari sponsor lagi kan. Iya, mereka mulai dari nol. Sebenarnya secara tidak langsung Akbar membuat fondasi buat mereka, membuatkan fondasi. Makanya Akbar pengen seumpama saat Akbar pensiun atau berhenti atau di balik layar, dia pengennya adalah anak didiknya ataupun anaknya itu sudah punya fondasi yang kuat, sehingga saat itu mereka tinggal menikmati atau meneruskan saja ya. Tinggal meneruskan saja. Ini bagus banget ya. Bagus banget, menginspirasi banget. Jadi Akbar selama masih kompetitif, kita juga berharapnya Akbar terus balap, karena yang selalu membawa Gestrek di Indonesia ini menarik, salah satunya adalah Akbar gitu. Dari desainnya, dari apa, makanya sekarang gengsinya teman-teman semua ya, gengsinya Gestrek udah nggak kalah kayak motocross. Kalau zaman dulu kalah ya, mesti istilahnya anak tiri lah. Tapi sekarang malah mereka unggulan gitu. Bahkan mereka fashionnya keren-keren. Jadi anak-anak Gestrek ini fashionnya, anak-anak motocross kalah. Dulunya anak motocross kan selalu yang update gitu ya, mereka udah punya dulu, Gestrek belum, baru sisaan gitu. Tetapi sekarang kebalikan, bahkan Gestrek dulu baru ke motocross. Dan banyak juga sponsor-sponsor itu malah menuju ke Gestrek karena mungkin sesuai dengan pasar mereka. Dan ini salah satu langkah yang luar biasa ya. Suka duka balap kira-kira apa? Yang paling suka dukanya apa nih? Suka duka balap ya ketika kita ketika kita merintis, pasti itu dukanya itu di situ banyak sekali ya. Kita harus korban waktu, kita juga harus korban finansial dan semuanya. Pasti ada yang dikorbankan. Dari waktu kita, kasarannya saya muda, saya nggak main sama teman-temanku. Fokus olahraga terus ya. Dari saya sudah berkeluarga, waktu saya berkurang lebih sedikit ke istri dan anak-anakku. Jadi banyak sekali pengorbanan. Sebenarnya sih bukan pengorbanan, kalau saya kalau di diri saya ini saya bilang itu pengorbanan, berarti kan harus ada yang dikorbanin, kita jalanin nggak ikhlas. Jadi memang itu tuh proses. Itu tuh proses, bukan pengorbanan. Jadi gimana ya, katakanlah toh ketika teman-teman masih tarik selimut tidur, kita harus bangun. Itu bukan pengorbanan namanya, itu bukan pengorbanan. Ya ini tuh kerja memang diri saya. Ini proses saya seperti ini. Saya tuh seperti ini. Bukan saya yang anak yang ibaratnya yang udah sukses, yang pagi sarapan makan apa, pengen ini, ibaratnya baca koran dan itu. Enggak, kalau kita tetap olahraga dulu kasarannya. Seperti yang kemarin kita lakukan ketika Mas Widi telat ke gym. Kenapa? Saya makan dulu lah. Itu kan kasarannya tuh, kenapa kamu tuh mau olahraga kok makan? Nanti kalau itu kan udah ada waktunya sendiri seperti itu.
Oke. Iya, ini bagus banget ya. Ini bagus banget ya. Jadi di podcast gua kali ini nih banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Teman-teman juga di rumah bisa berbagi bagaimana seorang Akbar Taufan ini dia benar-benar memberikan waktunya, dia istilahnya bukan berkorban ya, dia istilahnya benar-benar dia konsisten di sini. Jadi ini karena dia ini sesuatu yang ini gue memutuskan untuk balap, harus gue konsekuen. Inilah istilahnya resikonya ya, gue mungkin banyak waktu yang akan, tetapi semuanya pas berbuah manis. Jadi saya mau tanya nih Akbar, ini agak sedikit pasti teman-teman penasaran ini. Jadi ini agak sedikit menyentil ini. Mungkin boleh dijawab, boleh sebut nominalnya atau enggak. Jadi kontrak paling besar selama balap nih tahun berapa? Itu sering ya ditanyain. Tapi saya juga heran kenapa sampai saat ini ketika bertambahnya usia saya, tapi makin tahun alhamdulillah sponsor itu makin meningkat bukan makin berkurang seperti itu. Saya juga nggak tahu apakah ini ibaratnya nih para sponsor ini memang memang menyukai totalitas saya ataupun memang keprofesionalnya mereka nyaman ya. Itu nyaman. Saya juga nggak tahu, tapi berjalannya waktu itu pasti bertambah. Tulisan di motor itu pasti bertambah. Tambah full. Sampai sponsornya nggak kuat nih, nggak muat nih pemirsa, di dalam mobil, di modem semua itu nggak muat. Saking banyaknya yang sponsor, antre banget tuh sponsor, dan bahkan kadang beberapa kalau untuk aparel dan lain sebagainya dia nggak sembarangan untuk memutuskan, untuk mengambil gitu, untuk mau. Jadi dia harus melihat bener nggak, konsisten nggak ini gitu dan lain sebagainya, dibangun nggak, karena ada beberapa yang brand-brand yang memang naik karena Akbar Taufan. Jadi banyak sekali brand-brand yang pasti sponsor akan terus, karena semakin tua semakin malah luar biasa, semakin dikenal semakin luar biasa. Jadi kita tadi ngelihat bahwa kontraknya semakin tua semakin besar dan luar biasa. Jadi di prinsip saya, ketika kita menjalin hubungan sama sponsor itu, ketika dia masih membutuhkan kami, walaupun entah ibaratnya nominal itu kesekian kali, yang penting kita itu komitmen. Nyaman ya. Nyaman, kita komitmen, bisa kita jalin kekeluargaan. Ketika mereka bilang gas, saya tetap konsisten. Walaupun ada brand lain yang lebih menawarkan menjanjikan saya, tapi saya bisa dilihat yang nempel sama saya pasti langgeng, kecuali yang bermasalah. Ada beberapa yang bermasalah. Pasti ada. Mungkin semua kita berjalan mulus, pasti ada yang bermasalah. Betul. Kalau ada yang bermasalah, bukan dari Akbar ya? Iya, kalau bermasalah kita udah nggak nyaman, pasti bakal nggak. Aku ibaratnya nggak. Yang paling utama adalah nyaman. Chemistry-nya ketemu, nyaman, dan makanya dia akan menjalannya enak. Jadi Akbar pun mempromosikan produk-produk mereka nyaman karena Akbarnya senang dan nyaman. Pernah nggak, Bar? Ini pertanyaan terakhir nih. Pernah nggak dalam balap, kan Akbar nih bikin tim itu sejak tahun berapa? Bikin tim sendiri maksudnya? Saya itu sebenarnya merintis pengintim. Dari dulu memang saya tuh boleh dikatakan privater, dalam arti saya tuh ikut orang itu sangat sebentar. Oke. Sangat sebentar. Dan ketika saya ikut orang itu, mungkin di hampir 20 tahun ini saya ikut orang. Namanya saya ikut orang itu mungkin Mas Bu, nggak lebih, waktunya itu nggak lebih dari 2 tahun. Yang saya full memakai fasilitas mereka. Karena ada kan beberapa sponsor itu yang kolaborasi. Jadi ketika motor gestrek ini kan banyak nih, ada 3 motor lah katakanlah. Kamu punya apa? Saya punya ini, saya punya itu. Jadi kita tuh jalan bersamaan, beriringan. Tetapi tetap semua dalam manajemen Akbar Taufan ya? Iya, semua tetap dalam manajemen, tetap dalam ibaratnya tuh semua kita rembuk sendiri. Iya, kita rembuk, ayo kita jalan bareng. Cuman ya itu tadi, boleh dikatakan saya memang dari dulu memang privater. Iya. Dari dulu memang privater. Saya mau tanya nih, terakhir nih Akbar, pernah nggak dalam satu musim balap tombok? Jadi kan kadang balap kan ulat sponsornya banyak nih, tetapi ternyata pengeluarannya jauh lebih banyak karena mungkin ada hal-hal yang di luar prediksi atau gimana? Kalau sampai sejauh ini, kalau untuk masalah yang sampai tombok, maksudnya kita tombok itu tombok finansial kasarannya, kita tombok 20.000, 10.000 itu kayaknya tidak, karena kita
pasti punya manajemen sendiri, dan paling kalaupun sampai dikatakan tombok itu ya tombok tenaga kasarannya kan seperti itu. Kita capek, kasarannya kita capek, ibaratnya pasti orang kan membandingkan, wah kemarin saya dapat segini kok ini cuma dapat segini. Lah, orang tuh ikhlas nggak ikhlasnya kan di situ. Pasti bilangnya ini tombok ini. Nah, itu. Padahal saya kira sebenarnya nggak tombok ya. Sebenarnya nggak tombok. Oke teman-teman, baik. Terima kasih teman-teman tadi udah nyaksiin bagaimana Akbar ini memberikan inspirasi buat kita semua. Sosok anak muda yang luar biasa, bagaimana dia membangun satu tim, bagaimana manajemennya dibangun, bagaimana profesionalnya dibangun, bagaimana dia membangun dirinya disiplin sehingga sekarang lahir ini nggak semata-mata semudah yang teman-teman bayangkan. Ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh memang memang komitmen yang dia udah pilih. Jadi memang resikonya banyak hal, waktu yang terbuang dan lain sebagainya, tetapi semuanya berbuah manis. Ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah stay tune terus di podcast edisi perdana gua, dan semoga teman-teman enjoy dan teman-teman juga semuanya mudah-mudahan happy, dan mudah-mudahan podcast gua yang pertama ini bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman di rumah. Mungkin salam buat teman-teman, harapan buat Gestrek Indonesia. Apa ini harapan? Harapan saya untuk Gestrek Indonesia semoga bertambahnya waktu ibaratnya waktu kita makin kesini itu semakin maju. Jadi ketika kalian mau serius dalam bidang ini, terus tekuni, cintai ini, jangan bikin ini sebagai pengorbanan. Kalau kalian suka, kamu mencintai, nggak ada yang dikorbanin. Seperti itu. Oke, bagus banget. Jangan jadi beban, tapi dinikmatin dan dicintain. Kalau seperti teman-teman mencintai seseorang, kalau terpaksa, kalau nggak dinikmatin, pasti akan stres. Tetapi kalau dinikmatin, semuanya bakal enjoy. Terima kasih banyak Akbar Tovan. Thank you untuk waktunya. Terima kasih menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di podcast gua berikutnya. Thank you. See ya. Teman-teman jangan lupa subscribe Widi Nugroho Channel, dan juga jangan lupa like, comment, and share video-videonya. Terima kasih, sampai ketemu.